Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Sehat. Baiklah. Kita langsung memasuki sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan dulu kata-kata pengantar dan motivasi untuk kalian semua ya. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan memasuki semester genap. Nah, materi kita pada semester genap ini yaitu mengenai apresiasi pementasan drama. Nah, apresiasi pementasan drama ini itu sangat penting untuk memotivasi kalian untuk belajar acting, menjadi seorang aktor, aktris di atas panggung maupun saat ada pertunjukan teater lainnya. Nah, tujuan kita mempelajari apresiasi pementasan drama ini selain itu yaitu membangkitkan kreativitas kita secara aktif untuk dilihat khalayak ramai. Nah, tujuan kita selesai kita mengetahui tujuan tadi, kita harus mengetahui fungsi dari apresiasi pementasan drama itu apa. Nah, fungsi dari apresiasi pementasan drama yaitu menghibur penonton yang menyaksikan pertunjukan kita agar mereka merasa senang, terhibur. Nah, itu adalah tujuan utamanya. Selain tujuannya menghibur, pementasan drama itu juga berfungsi untuk melatih daya bicara kita, keterampilan berbicara kita di hadapan orang banyak. Nah, jika kita sudah terlatih seperti itu, mental kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi, kalau kita ada seperti seminar ataupun pertunjukan teater antar region, nah itu akan lebih mudah kita berbicara dan mengasah kreativitas berbicara kita di hadapan orang lain. Nah, selain mengasah kreativitas berbicara kita, pementasan drama itu juga bisa mengasah wawasan kita, mengasah ilmu pengetahuan kita mengenai dunia acting. Di sana tidak hanya diajarkan bagaimana cara berakting, tetapi mengajarkan bagaimana cara kita bekerja secara tim, mengajarkan bagaimana kita menghormati teman-teman tim kita sekalian. Nah, di sana kita itu akan dibagi mengenai beberapa tim, mulai dari sutradara, asisten sutradara, produser, tim artistik dan sebagainya. Nah, di sana kita tidak boleh mementingkan egois kita sendiri, yang mana kita di situ dituntut kita harus bekerja sama untuk menyukseskan penampilan drama yang berkualitas. Nah, tujuan Ibu memaparkan dulu motivasi tersebut yaitu agar kalian mengerti dahulu apa sih itu pementasan drama, bagaimana cara kerja pementasan drama. Nah, pementasan drama perlu kalian ketahui, drama adalah suatu aksi atau pertunjukan yang kita pertontonkan di depan panggung untuk menghibur orang lain. Nah, tujuannya itu selain menghibur juga drama itu di dalamnya menggambarkan realita kehidupan dalam masyarakat, yaitu bisa juga mengenai kerajaan, mengenai drama antara orang tua, anak yang durhaka kepada orang tua, itu bisa kita menjadikan suatu drama atau pelajaran. Nah, kisah dalam drama memuat konflik, yang mana konflik itu merupakan masalah yang timbul di dalam sebuah drama. Nah, jika tidak ada konflik, drama itu akan terasa lebih tidak enak ditonton atau tidak berkualitas. Nah, jadi jika kita menginginkan drama yang lebih baik, itu kita harus menyusun naskah drama itu sedemikian rupa agar teks itu berkualitas dan pemeran-pemeran tersebut memerankan tokoh dan wataknya secara lebih baik lagi. Nah, kita juga harus memperhatikan ciri-ciri drama. Nah, drama yaitu di dalamnya harus memuat semua kisah dalam drama digambarkan dalam bentuk dialog.
Apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang di dalamnya ingin menyampaikan maksud dan tujuan mereka, dan di dalam ujaran itu terdapat sebuah makna. Makna itulah yang dipakai agar orang mengerti tujuan kita berkomunikasi dalam sebuah dialog tersebut. Selain itu, ciri-ciri drama yaitu drama wajib mempunyai tokoh atau karakter yang diperankan oleh seseorang, baik itu karakter binatang, baik itu karakter tumbuhan ataupun karakter raja, ratu, dan sebagainya. Nah, di dalam penokohan ini tidak lepas dari adanya perwatakan. Apa itu perwatakan? Pewatakan adalah penggambaran watak atau sifat tokoh dalam drama. Nah, misalnya seseorang telah mendapatkan perannya seperti dia menjadi seorang raja. Nah, seorang raja itu harus berwatak baik, misalnya lembut, tegas ataupun bertanggung jawab. Nah, itulah yang disebut perwatakan dan penokohan. Mereka saling berkaitan. Jika ada tokoh, pasti itu ada watak. Watak itu ibaratnya dia itu selaras dengan penokohan. Nah, dalam drama wajib juga ada ketegasan yang menjadi inti dari cerita. Apa ketegasan itu? Biasanya ketegasan itu sering disebut dengan konflik. Konflik adalah masalah yang timbul dalam sebuah naskah drama atau naskah drama yang akan dipertunjukkan nanti. Durasi waktu pementasan drama bisa berlangsung dalam 1 sampai 3 jaman, sesuai dengan durasi naskah drama yang dimainkan tersebut. Semakin panjang waktu drama, semakin terhibur penonton. Nah, penonton itu terhibur sesuai dengan bagaimana kita memerankan tokoh kita, watak kita di dalam sebuah pertunjukan tersebut. Pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung. Sudah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan yang menghidupi suasana. Maksudnya yaitu dalam sebuah panggung itu harus ada tata lampu yang agar mempertegas pertunjukan drama. Misalnya kesannya itu seperti rumah makan. Nah, lampunya itu bisa ditata warna kuning, dan desain panggungnya itu bisa ditata sedemikian rupa bagaimana menyerupai rumah makan yang sesungguhnya. Nah, dekorasinya juga seperti jam, alat-alat yang digunakan itu harus mendukung karakter tokoh, seperti pakaian, tata busana, harus mendukung bagaimana tokoh itu memainkan perannya masing-masing. Nah, jika itu telah kita lakukan, ciri-ciri drama tersebut telah kita lakukan dengan baik, maka bisa jadi drama itu akan menjadi berkualitas dan diapresiasi oleh banyak orang. Nah, pertunjukan drama itu selalu dilakukan di hadapan penonton, di mana drama itu dibuat sebagai sarana hiburan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, kini kita masuk ke dalam pembagian tokoh dalam drama. Dalam drama itu dibagi menjadi 3 tokoh, yaitu tokoh protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memerankan karakter baik. Nah, di sini biasanya tokoh protagonis itu menjadi tokoh utama dalam sebuah pementasan drama. Kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis biasanya itu memerankan karakter jahat, yang mana dia selalu menentang karakter pertama, yaitu tokoh protagonis yang menjadi tokoh utama. Nah, di sini 3. tokoh protagonis, antagonis sudah Ibu jelaskan, dan tokoh yang terakhir atau bisa juga kita sebut dengan tokoh pendukung, yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pendamai atau tokoh yang netral sifatnya. Dia tidak memihak tokoh antagonis dan dia tidak juga memihak tokoh protagonis. Tetapi biasanya dia ini jika ada konflik di antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis, dia sebagai melerai. Nah, dia menjadi orang yang netral di sana,
untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari tokoh utama dan tokoh antagonis tadi. Nah, tokoh tritagonis itu sangat penting juga di dalam sebuah pementasan drama. Karena apa? Jika tidak ada tokoh tritagonis, maka kesan drama itu akan hambar, tidak layak ditontonkan jika tidak salah satu tokoh itu tidak berjalan sesuai dengan unsur-unsur dari drama. Nah, selain itu dalam drama itu pasti ada yang dinamakan dengan struktur. Struktur teks atau naskah drama yaitu mereka selalu berkaitan dengan prolog. Apa itu prolog? Prolog merupakan bagian awal dari sebuah drama. Prolog biasanya digunakan untuk menceritakan gambaran drama yang akan dimainkan secara umum. Nah, contoh prolog ini misalnya kita akan menampilkan sebuah drama yang bertemakan rumah makan. Nah, di sini seseorang menyampaikan dulu sinopsisnya mengenai drama tersebut, bagaimana gambaran sosialnya. Nah, itu yang disebut dengan prolog. Kemudian ada dialog. Dialog merupakan bagian yang paling penting dalam drama. Dialog berfungsi sebagai pengantar komunikasi antar tokoh. Nah, maksudnya adalah misalnya kita memerankan tokoh utama dan teman kita memerankan tokoh antagonis. Nah, di sana mereka berkomunikasi, mereka bercakap-cakap mengenai apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, itulah yang dinamakan dengan dialog. Ketiga yaitu epilog. Epilog biasanya disebut dengan penutup. Epilog merupakan bagian akhir dari sebuah drama. Epilog biasanya berisi tentang kesimpulan dan pesan yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Nah, biasanya kita itu dalam pementasan drama harus adanya epilog. Karena percuma kita mementaskan sebuah drama yang diangkat dari kisah nyata maupun hanya sebatas fiktif belaka, itu harus mempunyai makna yang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembentuk teks naskah drama, yaitu satu, tema. Tema adalah ide pokok atau ide cerita yang mendasari sebuah naskah drama. Nah, di dalam naskah drama itu kita harus mengetahui apa dulu itu ide pokok dari cerita yang ingin kita garap, apa ide-ide atau gagasan yang tertuang dari drama yang akan kita tampilkan itu. Seperti misalnya dia itu mengenai kepahlawanan, misalnya yang itu temanya. Nah, jadi kita harus menentukan judul. Nah, dia itu berkaitan juga dengan judul. Judul adalah sebuah kalimat yang penghantar atau kalimat yang mendasari mengenai drama apa yang akan kita pentaskan. Misalnya itu judulnya itu mengenai rumah makan atau mengenai kerajaan pada zaman dahulu. Nah, itu dituliskan di bagian judul. Nah, dari bagian judul itu orang akan merasa tertarik. Drama itu menarik untuk dipentaskan, drama itu menarik untuk kita pertontonkan atau pertunjukkan. Jadi orang akan mengapresiasi kita nantinya. Nah, selain itu juga ada alur. Alur adalah rangkaian kegiatan atau rangkaian cerita yang diurutkan berdasarkan waktu dari awal hingga akhir. Nah, rangkaian cerita ini berisi dari pengenalan, penggambaran tokoh, kemudian itu adanya pemunculan konflik, bagaimana penyelesaian konflik, dan yang akhirnya itu ada klimaks dan anti klimaks. Kemudian ada juga namanya conclusion atau kesimpulan. Nah, itulah bagian-bagian alur. Kemudian setelah alur itu ada aneka sarana kesastraan. Apa itu? Itu memuat adanya dekorasi panggung, dekorasi lighting, tata busana, make up, tata artistik. Nah, situ berkaitan semua dengan aneka sarana kesastraan. Karena apa? Kalau tidak ada lighting, kalau tidak ada tata panggung, semua yang Ibu jelaskan tadi, maka pementasan drama itu akan terasa lebih buruk atau jelek, tidak berkualitas. Nah, jadi semuanya itu harus menjadi satu kesatuan. Kemudian ada ciri kebahasaan.
Ciri kebahasaan naskah drama yaitu menggunakan kata kerja aktif seperti dia sedang mencangkul, dia berlari, misalnya dia memakan. Nah, itu merupakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu memang itu menjadi ciri utama dalam pembentukan naskah drama. Karena apa? Jika tidak ada kalimat verba aktif, maka drama itu tidak bisa berjalan dengan baik kalimat-kalimatnya. Jadi kita itu harus menentukan diksi, pemilihan diksi yang berkaitan dengan verba. Selain verba aktif, dia menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung seperti yang menyatakan urutan waktu. Contohnya yaitu sebelum, sekarang, pada zaman dahulu, setelah itu, dan sebagainya. Kemudian naskah drama itu juga banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. Contohnya itu seperti merasakan, menginginkan, misalnya saya menginginkan Tuan agar meminum kopi buatan saya. Nah, itu adalah contoh dari menggunakan kata kerja menyatakan keinginan. Nah, selain itu mengharapkan, misalnya saya mengharapkan kedatangan Tuan pada malam ini di acara pesta saya. Nah, itu merupakan yang menyatakan harapan. Kemudian dia juga menggunakan kata-kata sifat. Kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana dalam cerita drama. Nah, contohnya contoh dia menggambarkan suasana yaitu misalnya pada malam yang sunyi terdapat sebuah rumah di pinggir hutan misalnya. Nah, itu merupakan latar suasana dan sekaligus latar tempat. Nah, itulah yang Ibu sampaikan. Nah, di sini tujuan mempelajari naskah drama itu yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas kita di masyarakat, di lingkungan sekolah, di dunia pendidikan, melatih akting kita. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari adanya drama. Nah, drama itu bisa pada saat tertentu kita juga bisa menyaksikan drama itu tidak hanya di panggung, tetapi bisa kita saksikan di hiburan berupa drama di televisi, di siaran radio, maupun adanya di YouTube, maupun dimanapun kita tempat atau media yang bisa menyiarkan atau mempertunjukkan sebuah drama itu bisa kita nonton di sana. Sekalian kita mengevaluasi apakah ada kesalahan-kesalahan, apakah ada kekeliruan, dan apakah drama tersebut masih layak dipertontonkan atau tidak. Itu nanti akan ada di bagian evaluasi atau di akhir selesai pementasan drama. Nah, selain itu drama itu merupakan salah satu seni. Mengapa dikatakan seni? Karena drama itu di dalamnya dia itu berimajinasi. Seorang aktor dan aktris itu bisa berimajinasi atau yang biasanya itu disebut dengan improvisasi. Jika mereka lupa akan naskah drama itu, dia akan melakukan improvisasi. Nah, improvisasi itu merupakan suatu imajinasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan seni. Seni tidak hanya berasal dari gambar, lukisan, tetapi berasal dari bagaimana cara kita untuk berimajinasi. Kemudian kalian itu harus memperhatikan semua unsur-unsur kaidah kebahasaan, struktur, dan pengertian yang telah Ibu jabarkan tadi. Kalian harus mengetahuinya dan menguasainya. Itu akan menjadi modal kalian untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, yang berpengetahuan tinggi dan berwawasan. Nah, ini adalah suatu ilmu pengantar yang mana nanti drama ini akan dipelajari saat kalian di SMA ataupun kalian mengambil jurusan di perguruan tinggi negeri, di mana drama ini merupakan salah satu materi yang sangat penting karena
dia selain menunjang pendidikan, dia juga menunjang bagaimana cara kita untuk bersikap, berekspresi di halayak umum. Nah, mungkin dalam penjabaran yang telah Ibu jelaskan tadi terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Nah, jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terima dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih.